Pernah sih merasa marah pada takdir, merasa hidup ini nggak adil? Atau bagaimana rasanya mencintai seseorang tapi tak mungkin bisa memiliki? Novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin mampu menjawabnya. Di video ini, kita akan meresensi novel dengan kisah sederhana namun mampu meninggalkan luka yang dalam di hati pembacanya. Penasaran kan? Ikuti terus ya! Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emily Ainur Rohmah dari SMP Negeri 2 Pengadegan. Kali ini saya akan meresensi novel berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Novel ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2010. Memiliki jumlah halaman 256 halaman. Novel ini merupakan karya Tania, seorang penulis dengan segudang karya dan memperoleh penghargaan pada Islamic Book Award untuk kategori novel fiksi dewasa. Novel ini mampu mengajak kita menyelami perjalanan hidup akan rasa syukur, ketabahan, keikhlasan dalam menerima takdir, dan arti mencintai sekaligus merelakan. Layaknya daun yang jatuh, tapi ia tak pernah membenci angin. Ikhlas, satu kata yang mampu menjelaskan kehidupan Tania. Bagaimana tidak, sejak kecil Tania sudah akrab dengan kehilangan. Kehilangan sang ayah menjadikan takdir seolah tak lagi berpihak kepadanya, memaksanya akrab dengan kehidupan jalanan, bersahabat dengan debu dan barang bekas. Kerasnya hidup yang Tania alami menjadi pemicu bertahan dengan cara sendiri. Tania dan adiknya Dede yang masih itu harus memikul beban orang dewasa, memaksa mereka mengemis dari halte satu ke halte lainnya. Kesulitan yang dialaminya perlahan hanyut saat seseorang yang ia sebut sebagai malaikat datang, mengajaknya menuju kehidupan yang lebih layak, yaitu Danat. Saat kebahagiaan mulai menyelimuti kehidupan Tania, fisik ibunya melemah terkikis penyakit dan pergi menyusul sang ayah, meninggalkan dirinya juga adiknya. Di sela-sela kesedihan, Danar memberi arti baru tentang harapan dan rasa yang belum Tania pahami maksudnya. Perlahan, perasaan itu tumbuh diam-diam begitu dalam. Ternyata, Tania mencintai Danar. Namun, apakah perasaan itu harus dibalas sesuai kemauannya? Sedihnya, kenyataan tidak berjalan sesuai harapan Tania. Dia harus merasakan arti kehilangan lagi, kehilangan dalam bentuk lain yang lebih menyakitkan. Ternyata, cintanya salah. Lalu, apakah Tania membiarkan perasaan itu terpendam dan mempertahankannya dalam diam, atau merelakan perasaan itu hilang? Novel ini menggunakan alur campuran yang disusun secara runtun dan jelas sehingga mudah dipahami. Cerita ini menggunakan sudut pandang orang pertama sehingga mampu mengajak pembaca memahami isi hati tokoh. Karakter tokoh utama digambarkan secara dinamis. Tokoh mengalami perubahan sikap seiring dengan perjalanan hidupnya. Dia bukan hanya rapuh, tetapi juga kuat dalam menjalani kehidupan seiring dengan perjalanannya waktu. Tokoh pendukung berperan sebagai penguat konflik namun kurang digali secara mendalam. Latar dalam novel ini cukup beragam, dari kehidupan jalanan hingga lingkungan yang lebih mapan. Penggunaan bahasa cenderung ringan dan mampu menyampaikan pesan moral tentang perjuangan dan keikhlasan dalam menjalani kehidupan. Karelia berhasil menyajikan alur campuran secara runtut dan jelas. Meskipun terdapat flashback, namun pembaca tetap mudah memahami jalan ceritanya. Tema yang diangkat begitu dekat dengan kehidupan nyata, tentang cinta, keikhlasan, dan kehilangan, merupakan hal yang seringkali dialami oleh kebanyakan orang sehingga mampu mengajak pembaca terhubung dengan ceritanya. Penggunaan maja sanggup membawa pembaca hanyut merasakan emosi dalam novel ini. Sampul buku memiliki corak warna biru toska dengan elemen tangkai daun. Hal tersebut mampu melambangkan isi novel. Namun, terdapat kelemahan dari novel ini. Di antaranya, umur tokoh Tania dengan Danar yang terpaut cukup jauh sehingga membuat segelintir pembaca merasa kurang nyaman. Penggambaran karakter tokoh lebih fokus kepada tokoh utama. Karakter tokoh pendukung kurang digali secara mendalam, terutama pada tokoh Dede yang terasa ambigu, memicu kebingungan pembaca menerka-nerka apa identitas sebenarnya. Selain itu, penyelesaian cerita terasa kurang mengejutkan, lebih berfokus kepada karakter utama dalam menerima kenyataan hidup, bukan pada kejutan tak terduga. Penyelesaian cerita memang terdengar menyebalkan, namun mampu membuat pembaca belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan layaknya cerita dongeng. Novel ini membuka pandangan saya bahwa hidup seperti roda yang berputar. Ada kemudahan, ada kesulitan. Lewatannya, saya belajar menjadi pribadi yang lebih kuat, ikhlas, dan tegar. Saya sadar bahwa perjalanan hidup tidak selalu sesuai dengan keinginan, tetapi kita harus mampu untuk belajar menerima dan tetap melanjutkan hidup. Novel ini sangat layak dibaca bagi semua kalangan remaja hingga dewasa karena mengangkat tema perjalanan hidup dan dibalut dengan gaya bahasa yang ringan. Sebelum saya mengakhiri video ini, ada kata-kata inspiratif yang saya dapatkan setelah membaca novel ini. Seperti daun yang jatuh, terkadang kita hanya perlu percaya. Setiap kehilangan punya arah pulangnya sendiri.
Saya Emily Ainur Rahmah. Terima kasih dan sampai jumpa.